Halo viewers, selamat datang lagi di Teja Saja Channel ya. Channel yang membahas soal-soal bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, dan bahasa Inggris yang lainnya juga ya. Oke, menyambung video sebelumnya, kali ini kita akan meneruskan pembahasan TOEFL ITP. Ya, ini adalah video yang ketiga dari seri TOEFL ITP Written Expressions ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan bagian written expressions di TOEFL ITP. Oke. Pada kali ini topiknya adalah parallel structures. Nah, apa yang dimaksud dengan parallel structure dan bagaimana kita menganalisa sebuah kalimat pada bagian written expressions untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang seharusnya itu berparalel ya. Yuk kita bahas ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali strategi dalam menganalisa soal-soal TOEFL ITP khususnya pada bagian written expressions ya. Seperti pada contoh di atas, kalimatnya akan ada 4 kata atau frasa yang digarisbawahi dan kita diminta untuk menentukan yang mana yang salah ya. Ada 2 strategi yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, lihat 4 kata yang digarisbawahi. Jika bisa menentukan yang mana error, maka langsung jawab itu. Oke, jika ragu atau bingung, maka bacalah kalimatnya dengan cermat ya, secara utuh sambil memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya ya, karena sebuah kata itu error kaitannya dengan kata sebelum dan sesudahnya ya. Oke, yuk. Nah, dalam pembahasan parallel structure ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 subtopik ya. Diantaranya yang pertama with parallel structure with coordinate conjunctions, kemudian yang kedua parallel structures with pair conjunctions, dan yang ketiga parallel structures with comparisons ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan berikan satu contoh kalimat ya, dimana di sini saya akan perlihatkan apa yang dimaksud dengan parallel structures ya. Ya, kalimatnya I like to sing and dancing ya. Di sini ada satu connector atau conjunctions, ada kata n, dan kalau kalian memperhatikan sebelum dan sesudah kata n ini, to sing dan dancing, apakah sama jenis dan strukturnya? Ya, kalau kita perhatikan di sini tidak sama ya. Di sini ada to verb 1, kemudian sesudah kata n ini ada kata dancing which is verb ing. Nah, ini nggak sama ya. Nah, padahal seharusnya sebelum dan sesudah kata n ini dia harus sama jenis atau sama strukturnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan paralel. Jadi kata atau frasa sebelum dan sesudah kata tertentu dia harus sama atau paralel ya. Nah, di sini to sing itu tidak sama dengan dancing. Maka supaya sama ya tinggal ditentukan saja ya. I like to sing and to dance boleh, atau I like singing and dancing itu juga bisa. Oke, yang penting dia sama jenisnya, sama bentuknya, atau sama strukturnya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan parallel structure. Dia paralel, dia sama jenis, sama bentuk, atau sama strukturnya. Oke. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan parallel structure. Nah, dalam soal-soal TOEFL itu akan pembuat soal akan membuat 1 atau 2 kata di mana dia harusnya paralel tetapi tidak paralel, dan kita diminta untuk mengidentifikasi apakah atau kata yang manakah yang tidak paralel tersebut ya. Nah, parallel with coordinate conjunctions ya, ada beberapa conjunctions atau coordinate conjunction di sini yang mengharuskan kata atau frasa sebelum dan sesudahnya dia harus sama bentuk ya. Di antaranya ada and, or,
dan but ya. Jadi diingat sebelum dan sesudah ketiga kata ini dia harus paralel, harus sama bentuk, sama jenis atau sama strukturnya. Oke. Nah, saya perlihatkan di sini contohnya, you can choose from activities such as hiking or kayaking ya. Ya, di sini ada kata or di sana, sebelum dan sesudahnya dia sudah paralel ya atau sama. Oke. Nah, saya berikan contoh yang lain. Di sini ada she invites us her home but never talks to us. Oke. Ya, sebelum dan sesudah kata but di sini dia sudah sama ya. Ya, jadi dia membandingkan antara ya di sini ada kata invites, kemudian ada talks di sini ya. Oke. Kemudian kata contoh berikutnya di sini ada my boss is sincere and nice ya, dia sama jenis ya, sebelum dan sesudah kata and. Ada sincere dan and nice di sini adalah sama-sama kata sifat. Oke. Ya. Nah, tidak hanya kata ya, bisa juga frasa atau klausa ya. Yang penting dia sama bentuknya ya. Sebelum dan sesudah kata or, kalau kalian perhatikan di sini ada what you say, di sini ada klausa ya. Dia what ya, connector, kemudian subject and verbs. Kemudian sesudah kata or juga dia klausa juga ya, dia ada kata what, connector, subject and verb. Oke. Nah, seharusnya seperti itu ya. Oke. Nah, saya berikan contoh di sini, dan apakah kalian bisa mengidentifikasi yang mana yang salah dalam kalimat ini ya? Apakah ada sesuatu yang salah atau tidak? Ya. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with a prayer. Right. Kalau kalian perhatian di sini ada kata and ya. Sebelum dan sesudah kata and ini mestinya sama. Ya. Nah, sebelum kata and di sini ada apa? Ada beberapa komponen di sini. Ada introduced himself, ada verb to ya. Kemudian told several interesting anecdotes ya. Told di sini ya, dia sama ya, introduce dan told sama. Kemudian and finishing, nah ini yang tidak sama ya, ini harusnya juga dalam bentuk past atau simple past ya, verb to ya, bukan finishing tetapi finished. Oke. Jangan terkecoh dengan kata interesting di sini. Mungkin kita akan menganggap oh ini sudah sama dengan kata sebelumnya which is interesting. No, interesting is not verbs di sini ya. Di sini adjective saja ya, tidak sama. Dan finishing di sini adalah harusnya harusnya dia adalah actions juga, verb actions ya, sama dengan kata introduce dan told ya, bukan adjective. Oke. Right, itu yang dimaksud dengan parallel with coordinate conjunctions ya. Mari kita lihat jenis parallel structure apa lagi yang harus kita perhatikan ya. Di sini ada paired conjunction ya. Paired conjunction saya contohkan di sini ada beberapa. Misalnya ada both bla 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 and, kemudian either bla 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 or, kemudian neither bla 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 nor, kemudian not only dan but also. Nah, sebelum dan sesudahnya ya, dalam titik-titik ini itu harus sama bentuk, sekali lagi ya, harus paralel ya. Saya contohkan di sini ada the tickets are neither in my pocket nor in my purse ya. Oke, kalau kalian perhatikan di sini dia sudah sama ya, in my pocket ya. Di sini ada prepositional phrase yang diawali dengan in my pocket, kemudian sesudahnya juga prepositional phrase yang diawali dengan in juga ya, in my purse. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. He is not only an excellent student but also a great athlete ya. Ini ada paired conjunction di sini, not only and but also ya. Oke, kalau kita perhatikan struktur atau bentuk sebelum dan sesudah paired conjunction ini ada an excellent student, kemudian ada a great athlete, ini sama persis ya strukturnya ya. Dia adalah noun phrase. Oke. Ya. Now, saya berikan contoh berikutnya. Nah, di sini menurut kalian kalimat ini sudah benar atau ada yang salah? Iya.
Ya, kalau diperhatikan ada yang salah di sini ya. Ada kata or dan sebelum dan sesudah kata or ini ternyata tidak sama. Oh, sudah sama ya. This book or that one. Ini sudah sama. Oke, baik. Kelihatannya ada masalah dengan paired conjunction-nya sendiri ya. Ada both, kemudian ada or di sini. Ini bukan pasangannya ya. Ada both, ini pasangannya harusnya apa? And ya. Ada both dan and, bukan both dan or ya. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian either Sam nor Sue is taking the course ya. Oke, ada yang salahkah di kalimat ini? Iya, ada yang salah ya. Yang salah adalah paired conjunction-nya ya. Oke, bukan struktur sebelum dan sesudahnya ya. Struktur sebelum dan sesudahnya ini sama. Oke, hanya saja paired conjunction-nya yang justru salah ini ya. Either, ini harusnya pasangannya adalah or ya. Either or. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan parallel with paired conjunctions. Oke. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur sebelum dan sesudahnya apakah sudah benar dan apakah paired conjunction-nya sendiri sudah benar atau salah ya, pasangannya sudah benar atau salah. Oke. Ya, kita lihat bentuk yang berikutnya yaitu parallel structures with comparisons ya. Saya berikan contoh di sini. My school is farther than your school ya. Farther than ini adalah bentuk comparisons dan yang diperbandingkan ada my school kemudian ada your school. Nah, ini sudah sama bentuknya ya, my school, your school. Nah, sama-sama noun phrase di sana. Oke, kemudian contoh yang kedua. What is written is more easily understood than what is spoken. Oke. Ya. Di sini ada more than ya, more easily understood than, ini adalah bentuk comparisons. Dan kalau kita perhatikan sebelum dan sesudah comparison ini dia sudah sama bentuknya ya, what is written ya, kemudian berikutnya juga ada what is spoken ya, sama bentuknya. Jadi ya seperti ini seharusnya. Oke. Kemudian ada contoh berikutnya, renting those apartment cost the same as leasing them ya. Ya, the same as ini adalah bentuk comparison juga. Ada selain ada as bla 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 s ya, as big as, itu juga bentuk comparison yang lain ya. Oke, renting those ya, ada kata renting di sana ya, kemudian sesudahnya ada kata leasing di sana ya. Jadi yang diperbandingkan dia sudah sama bentuknya. Oke. Nah, di sini saya berikan contoh. Menurut kalian kalimat ini sudah benar atau ada yang salah? This lesson is more difficult than we had before. Ya, sepertinya kalau sekedar dilihat tidak ada masalah ya. In fact, in spoken English biasanya kita mengatakan kalimat yang seperti ini ya kan. This lesson is more difficult than we had before. Well, actually this is not true ya. There's something wrong. Yang diperbandingkan itu tidak sama bentuknya ya. This lesson, kemudian sesudah comparison ada we had before ada subject verb, kan tidak sama bentuknya, which is wrong ya. Nah, yang benar bagaimana? Nah, di sini ada this lessons karena ini adalah noun, maka ya sesudahnya juga harusnya noun juga ya. Then the one, yes. Berikutnya kalau mau ditambah keterangan nggak apa-apa, we had before, tapi paling tidak dia ada noun atau noun phrase dulu ya, sehingga dia sama bentuknya dengan yang diperbandingkan sebelumnya. Oke, this lesson. Oke, right. Nah, mari kita lihat contoh-contoh penerapannya dalam soal TOEFL ya. Contoh yang pertama, the fire extinguisher can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Ya, menurut kalian yang mana yang salah? Kalau bisa langsung mengidentifikasi yang mana yang salah, langsung saja jawab itu ya. Oke. Ya, sepertinya ada masalah dengan D di sana. Watery. Watery ya dia bukan noun ya kan. Sementara sebelum kata or ini ada noun atau noun phrase ya, ada dry chemicals, kemudian ada liquid gas, liquefied gas. Oke, so maka jawaban yang tepat adalah D dia. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua.
The US Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. Oke. Nah, di sini ada yang mana menurut kamu yang salah? Ya, consists of, apakah itu? Bukan, sepertinya tidak ada masalah di sini ya. Sesuai dengan subjeknya Congress, the Congress itu one unit, jadi singular, consists tambah dengan S di sana, jadi sudah benar, consists of, ya ini pasangan yang benar juga. Kemudian the Senate, ya ini juga tidak ada masalah. As well as, ya otomatis jika A sudah benar, B sudah benar, C sudah benar, jawabannya yang pastinya adalah D, ya kan? As well as, ya memang ini jawabannya as well as. Ini bukan pasangan yang tepat untuk kata both, karena both ini harusnya and ya, both the Senate and the House of Representatives. Jadi jawabannya D ya. Right, now kita lihat yang ketiga. The prison population in this state now at all-time high is higher than any state. Nah, menurut kalian jawaban yang tepat yang mana nih? This prison population in this state now at all time is higher than, ya kata A, populations ini ya tidak ada masalah di sini, sebenarnya sudah benar. Now at all time high, ya sepertinya juga tidak ada masalah di sini ya. Kemudian is higher population, dia singular, dia menggunakan is, ya sudah sesuai dengan subjeknya populations ya, is higher than, ya maka jawaban tepat adalah D ya, than any state. Any state, sekali lagi ini bukan bentuk yang sama dengan sebelum struktur comparisons ya, the prison populations in this state. Ini di sini ada in this state ya, dia mestinya juga dia menggunakan prepositional phrase di sini ya, in any state, atau ya bisa juga misalnya the prison populations, karena yang diperbandingkan adalah the prison populations ya, seharusnya sesudahnya dia is higher than that in any state. Okay, right, jadi kurang lebihnya itu ya contoh-contoh dari menganalisa soal-soal TOEFL ITP khususnya untuk ke masalah parallel structure ini ya. Baik ya, dalam video ini kita sudah membahas parallel structures, yaitu bentuk yang harus sama ya, sama jenis dan sama strukturnya sebelum dan sesudah kata-kata tertentu ya. Di sana ada parallel structure itu harus ya diterapkan untuk coordinate conjunctions jika kalian menemukan coordinate conjunctions tadi and or but. Kemudian jika kalian menemukan paired conjunctions juga perhatikan sebelum dan sesudahnya, dan perhatikan juga paired conjunctions-nya sendiri sudah benar pasangannya atau belum. Kemudian comparisons ya, comparison sebelum dan sesudahnya dia harus benar juga. Oke. Iya, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lewatkan video-video di channel ini berikutnya. Oke. Have a great day. See you.